Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 2024 10 10 11 10 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul praktikum tentang fungsi agregat. Langsung saja untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi count. Fungsi count ini untuk menghitung banyaknya baris hasil dari data yang diinginkan. Nah, untuk soalnya yang pertama yaitu di sini disuruh untuk menampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, maka cukup dihitung satu customer. Nah, dari soal ini kita membutuhkan data dari tabel employee untuk mendapatkan data dari Janet Leveling. Setelah itu, kita membutuhkan data dari tabel order. Nah, untuk itu menggunakan fungsi join. Menggunakan fungsi join ini digunakan untuk menghubungkan data dari tabel yang diinginkan tadi. Untuk query-nya seperti ini, select count, distinct, customer ID. Distinct di sini berfungsi untuk menampilkan satu kali data dari data yang sama. Selanjutnya, from orders di sini sebagai alias dari tabel order, join employees A on E employee ID sama dengan O employee ID, where E first name spasi last name sama dengan Janet Leveling. Nah, artinya di sini yaitu di mana data yang diambil itu merupakan data yang diminta dari kolom first name dan last name dari tabel employee, yaitu Janet Leveling. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi banyaknya data dari customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling yaitu 63. Untuk soal yang kedua yaitu disuruh untuk menampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Nah, dalam soal ini tuh menggabungkan data dari tabel order untuk mendapatkan data kota tujuannya yaitu Germany atau France, lalu tabel shipper untuk mendapatkan data dari Federal Shipping-nya. Query-nya seperti ini, select count distinct order ID from orders or join shippers as on as shippers ID sama dengan O ship via, di mana company name-nya itu merupakan Federal Shipping dan kota yang dituju atau ship country-nya itu Jerman atau France. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk datanya itu sebanyak 49. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi min dan fungsi max. Fungsi min di sini untuk mencari nilai terkecil dan fungsi max di sini untuk mencari nilai terbesar. Langsung saja ke soalnya, yaitu soal pertama di sini disuruh untuk menampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Nah, dari soal ini tuh membutuhkan data dari tabel produk untuk data harga barangnya dan data dari tabel supplier untuk data pemasoknya yaitu Exotic Liquids. Untuk query-nya seperti ini, select min unit price untuk menampilkan harga minimalnya, max unit price untuk menampilkan harga maksimal, lalu max PR unit price PR di sini sebagai alias dari tabel products dikurangi dengan min PR unit price as selisih harga. From products PR join suppliers as on supplier ID sama dengan PR supplier ID, di mana company name-nya itu adalah Exotic Liquids. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk minimalnya 10, maksimalnya 19, dan selisih harganya menjadi 9. Untuk soal yang kedua, di sini disuruh untuk menampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, dari soal ini, data yang dibutuhkan adalah data dari tabel produk untuk harga barangnya, lalu data dari tabel order detail, order, dan data dari tabel
Shipper untuk data pengirimnya yaitu Speedy Express. Untuk query-nya seperti ini, select max, harga barangnya dari tabel produk ditambah dengan minimalnya harga barang dari tabel produk. Setelah itu dibagi 2, S rata-rata. From products sebagai dialiaskan sebagai PR, join order details dialiaskan sebagai OD on product ID sama dengan PR product ID. Setelah itu join orders O on O order ID sama dengan OD order ID. Setelah itu join shippers as on as shipper ID sama dengan O ship via. Di mana company name-nya adalah Speedy Express. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi rata-ratanya adalah 133. Untuk selanjutnya adalah fungsi sum dan average. Fungsi sum ini berfungsi untuk mencari total atau jumlah nilai dari sebuah kolom. Sedangkan average ini berfungsi untuk mencari rata-rata data dari suatu kolom. Untuk soal yang pertama yaitu disuruh untuk menampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Nah, dari soal ini karena yang diminta adalah rata-rata, jadi menggunakan average. Data yang dibutuhkan adalah data dari tabel produk untuk mendapatkan data harga barang. Setelah itu, data dari tabel kategoris untuk mendapatkan jenis barangnya yaitu beverage, dan data dari tabel supplier untuk mendapatkan data dari company name-nya yaitu Grandma Kelly's Homestead. Untuk query-nya seperti ini, select average unit price yaitu harga barangnya from supplier as join product PR on PR supplier ID sama dengan S supplier ID, join categories dialiaskan sebagai CA on CA kategori ID sama dengan PR kategori ID, di mana kategori name-nya itu sama dengan beverage dan company name-nya itu sama dengan Grandma Kelly's Homestead. Untuk hasilnya tidak ada karena data pada database-nya barang berjenis beverage yang pernah dibeli Grandma itu juga tidak ada. Untuk soal yang selanjutnya yaitu disuruh untuk menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman. Dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Nah, dari soal ini yang dibutuhkan adalah data dari tabel order untuk mendapatkan data order date-nya. Setelah itu waktu pengiriman dan ship country atau kota yang dituju yaitu Brazil. Untuk query-nya adalah select average extract day from each shipment date order date as masa tunggu. Artinya di sini yaitu mengurangi waktu dari ship date dengan waktu dari order date sebagai masa tunggu from orders where ship country yaitu Brazil. Jadi untuk hasilnya jadi rata-ratanya yaitu 6,987 sekian. Untuk soal yang selanjutnya yaitu disuruh untuk menampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Nah, dari soal ini yang dibutuhkan adalah data dari tabel produk untuk data harga barangnya dan data dari tabel kategoris untuk jenis barangnya yaitu bertipe condiments. Untuk query-nya seperti ini, select average unit price, STDDEV unit price. Untuk average-nya ini digunakan untuk mencari rata-ratanya. Untuk STDDEV-nya ini digunakan untuk mencari standar deviasi harganya. Setelah itu, from products PR, join kategori CA on CA kategori ID sama dengan PR kategori ID, di mana kategori name-nya itu adalah condiments. Untuk hasilnya seperti ini. Rata-ratanya 22,85 sekian, dan untuk
standar deviasi harganya 10,378 sekian. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi select into. Nah, soal yang pertama ini disuruh untuk membuat query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Dari soal ini, pertama-tama kita membuat tabel employee UK-nya terlebih dahulu dengan menggunakan select bintang into employee UK from employees atau dari tabel employees, di mana country-nya adalah UK. Nah, setelah itu dijalankan. Karena tadi sudah dicoba, jadi sudah already. Setelah itu, langkah yang selanjutnya yaitu mencari order yang ditangani employee UK dan memindahkan datanya ke tabel order UK yang telah dibuat tadi. Dengan query select O bintang into order UK dari tabel orders join employee UK A on employee ID sama dengan O employee ID. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi sudah already juga. Setelah itu menampilkan hasilnya dengan query select bintang from order UK-nya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Semua datanya telah ada dari data dari tabel order UK-nya yang telah dibuat tadi. Untuk soal yang selanjutnya yaitu disuruh untuk membuat perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, langkah yang pertama yaitu seperti langkah yang pertama pada soal yang sebelumnya tadi, yaitu membuat tabel employee USA, di mana query-nya yaitu select into employee USA dari from employees, di mana country-nya yaitu USA. Setelah itu membuat tabel order USA yang ditangani oleh employee USA dengan query select O bintang into order USA from orders O join employee USA on employee ID sama dengan O employee ID. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu menambahkan primary key di tabel employee USA menggunakan query alter table employee USA at constraint primary key employee USA primary key dalam kurung employee ID. Nah, setelah menambahkan primary key di tabel employee USA, langkah selanjutnya yaitu menambahkan foreign key di tabel order USA, lalu menghubungkan dengan primary key dari employee USA tadi, di mana query-nya yaitu menggunakan alter table order USA at constraint FK employee USA foreign key employee ID reference employee USA dalam kurung employee ID. Nah, untuk hasilnya select bintang from order USA. Hasilnya seperti ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.